Yuk, kembali lagi bersama saya Akmal Justian di podcast hari ini. Selamat datang semuanya. Nah, kita hari ini kita akan berbincang-bincang santai bersama rekan-rekan saya dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis, yaitu mahasiswa dari Universitas Siliwangi, yaitu bersama Ce Aini dan Ce Salwa. Nah, di sini kita akan membahas sebuah platform yang menjadi contoh nyata hiperkonektivitas dalam agribisnis, yaitu Sayurbox. Halo si Aini dan si Salwa. Halo Kak. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah aku juga baik. Kalau Akang nih gimana nih? Alhamdulillah baik. Nah, oke, jadi kita langsung aja ya masuk ke pembahasan utama kita, yaitu mengenai Sayurbox. Sayurbox itu lahir dari ide memotong rantai pasok, namun dalam kacamata penelitian yang kita bahas ini, ide ini erat kaitannya dengan bagaimana adopsi teknologi dan digital dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen rantai pasok agroindustri. Nah, bagaimana awal mula ide Sayurbox ini terbentuk dan bagaimana ia merespon kebutuhan akan ketahanan rantai pasok ini? Boleh Ece Salwa maupun Ca ini dipersilakan. Jadi gini Kang, ide Sayurbox ini dimulai dari keinginan membantu petani lokal dan memberikan kemudahan bagi konsumen. Akang tahu gak kalau pemilik Sayurbox ini ingin menciptakan koneksi langsung, memanfaatkan teknologi digital untuk mendigitalisasi rantai pasok. Terus ini juga termasuk respon terhadap kebutuhan ketahanan rantai pasok yang menjadi perhatian utama pasca pandemi. Kenapa? Karena marketplace sendiri dapat menghubungkan pelaku usaha, pemasok, dan juga konsumen secara real time. Nah, benar tuh. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi rantai pasok dapat meminimalkan risiko seperti risiko kerusakan barang dan kerugian pasca panen. Sayurbox menggunakan platform digital untuk menciptakan transparansi dan koordinasi yang lebih baik, membuat sistem pemasaran yang lebih tangguh. Oh, menarik sekali ya Ce, Sayurbox ini. Jadi teknologi yang digunakan bukan hanya aplikasi sekedar ya, tapi mencakup IoT, Internet of the Things, Big Data, dan analitik data untuk memantau dan memangkas efisiensi. Ya, perusahaan teknologi seperti Sayurbox juga berperan sebagai penghubung dan inisiator aktif. Lalu pemilik Sayurbox juga berusaha untuk menjembatani kebutuhan para petani dengan dukungan kebijakan para pemerintah, terutama terkait regulasi, insentif, dan pembiayaan agar transportasi digital ini menjadi inklusif. Nah, jadi Sayurbox itu punya sistem harga yang transparan dan adil, baik bagi konsumen maupun petani, karena memendekkan saluran distribusi dan mengurangi biaya perantara. Konsumen juga mendapat harga yang wajar untuk kesegaran yang terjamin, sementara petani mendapat farmer share yang lebih besar. Win-win solution kan? Ya, saya rasa juga petani yang menggunakan aplikasi Sayurbox ini mendapatkan keadilan. Hal ini didukung oleh temuan bahwa pemasaran digital dapat meningkatkan pendapatan usaha tani. Pemilik Sayurbox bahkan tahu ada petani yang bisa sampai membangun pesantren dan masjid dari hasil penjualannya di aplikasi Sayurbox. Selain itu, dengan adanya aplikasi Sayurbox ini juga dapat mengurangi angka pengangguran karena dibutuhkannya tenaga kerja untuk mengelola sayuran sebelum dipasarkan. Terus, fitur ini juga dirancang untuk mencapai keuntungan secara sekaligus, bukan hanya keuntungan finansial saja, tetapi juga peningkatan efektivitas dan efisiensi gitu. Nah, kita kembali ke konteks ilmiah ya. Dari jurnal yang saya baca, menunjukkan bahwa tidak ada hanya adopsi teknologi digital dan ketahanan rantai pasok ya,
Nah, tapi juga ketersediaan input pertanian dan dukungan kebijakan pemerintah itu juga secara stimulan berpengaruh positif dan signifikan cuy terhadap berkelanjutan sektor pertanian itu. Nah, jadi bagaimana Sayurbok berperan dalam variabel-variabel pendukung ini cuy? Jadi gini Kang, Sayurbox ini memberikan akses langsung yang lebih luas gitu. Selain itu, melalui kemitraan, pemilik Sayurbox ini berupaya memberikan pelatihan dan pembinaan usaha tani kepada petani. Terus, ini juga salah satu bentuk kontribusi tidak langsung untuk menjaga ketersediaan input pertanian yang berkualitas, yang dimana sangat penting bagi keberlanjutan. Ya, perusahaan teknologi seperti Sayurbok juga berperan sebagai penghubung dan inisiator aktif. Lalu pemilik Sayurbok juga berupaya untuk menjembatani kebutuhan para petani dengan bantuan dukungan kebijakan pemerintah, terutama terkait regulasi intensif dan pembiayaan agar transformasi digital ini menjadi inklusif. Dulu ya? Oh, itu sangat bermanfaat sekali ya, Cek. Nah, jadi keberlanjutan pertanian itu adalah upaya terintegrasi di mana teknologi menjadi katalisator bagi efisiensi, regulasi, investasi, dan kolaborasi. Nah, bagi konsumen, terutama ibu-ibu yang kurang paham lah, kurang familiar dengan teknologi zaman sekarang, itu bagaimana cara mereka memulai menggunakan Sayurbok itu? Nah, konsumen itu bisa langsung mendownload aplikasi Sayurbox di App Store atau Google Play Store. Kemudian mereka bisa mendaftarkannya sebagai pengguna. Setelah itu, konsumen bisa memilih-milih sayuran apa yang akan mereka beli dan melakukan pemesanan. Selain itu juga Sayurbox menyediakan berbagai informasi tentang bagaimana sih cara mengonsumsi sayuran yang sehat dan bergizi. Oh, nah teman-teman semuanya bisa mulai dari sekarang bisa beli sayuran itu lewat Sayurbok ini ya. Tentunya akan lebih memudahkan kita hanya memanfaatkan hiperkonektivitas dan teknologi yang ada untuk mendukung keberlanjutan di sektor pertanian negara kita ini ya. Nah, tapi menurut opini kalian sendiri nih, apa peluang dan tantangan dan pemanfaatan teknologi berupa adanya Sayurbok ini dan apa rekomendasi kalian untuk kedepannya? Peluang lainnya tuh adalah kualitas produk kita. Sayurbok itu punya standar. Ini membuat petani termotivasi untuk bertani lebih baik lagi. Jadi bukan cuma soal untung, tapi juga soal meningkatkan mutu pertanian Indonesia ke depannya. Nah, menurut kalian apa tantangan terbesar Sayurbok atau pertanian digital secara umum yang harus diatasi? Nah, jadi menurut saya ya tantangannya itu ada dua. Yang pertama itu soal SDM, sumber daya manusia. Nah, teknologi Sayurbox ini juga kan udah canggih ya. Tapi kalau misalnya petani seniornya itu masih banyak yang gagap teknologi atau gaptek, sistemnya itu kan pasti nggak bisa jalan maksimal. Terus perlu juga pelatihan terus-menerus. Kedua itu soal infrastruktur. Nih, terakhir ya, Cek. Dengan melihat peluang dan tantangan ini, apa rekomendasi kalian untuk pemerintah atau industri ini ke depannya? Nah, untuk rekomendasi dari kami ya Kang, sederhana yaitu kolaborasi. Jadi pemerintah itu harus fokus pada pengadaan internet cepat di desa. Sementara itu Sayurbox atau platform sejenisnya ya, itu harus fokus pada membuat aplikasi semudah mungkin dan terus memberikan pelatihan digital agar petani kita itu bisa siap menjadi pengusaha digital di sektor pertanian agribisnis.